Kira-kira bagaimana sih pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama? Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Mari kita simak bersama video di sebelah. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan tentang profil pemerintahan baru proses pembangunannya. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga kepengalihan Orde Baru di sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal maupun konflik eksternal. Di samping itu, sistem perekonomian di negara Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial, di mana jaringan lembaga ekonomi sosial belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karenanya, penata di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan masa kini. Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, Perdana Menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Terdapat juga 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini, antara lain Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Wilopo, Ali Sastro Amojoyo, Burhanuddin Harahap, Juanda Karyawijaya, dan Soekarno. Pada masa Sultan Syahrir sampai Juanda Kartawijaya telah terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. Hal ini terjadi karena kondisi politik di Indonesia masih berlangsung kurang kondusif. Persinggungan di berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Kondisi politik di Indonesia kemudian mengalami perubahan setelah keluarnya Dekret Presiden tahun 1959 yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Presiden Soekarno berhasil menyatukan kekuatan politik dan membentuk kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Nah, sekarang kita akan masuk tentang materi proses pembangunan. Pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancangan Ekonomi pada 19 Januari 1957 atas inisiatif Dr. Adnan Kapaugani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun. Lalu pada 12 April 1947, Badan Perancangan Ekonomi diperbuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama Dasar-Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi di Indonesia. Dalam perkembangan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, dan 3. Dewan Perancang Nasional. Berikut ini beberapa contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama. Yang pertama, Bandar Udara Juanda. Bandar Udara Juanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Selama prosesnya, IR Juanda sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang paling besar bagi pembangunannya. Sehingga saat peresmian tanggal 12 Agustus 1964, bandar ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda. Yang kedua, ada Jembatan Ampera. Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatera Selatan. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Namun, saat peresmian jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Soekarno dalam proses pembangunannya.
Yang terakhir, ada Bendungan Jatiluruh. Bendungan Jatiluruh terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dan kapasitas penampungan air hingga belasan miliar meter kubik. Jadi seperti itulah penjelasan materi tentang pembangunan masa Orde Lama. Gimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang pembangunan masa Orde Lama? Sekarang kami pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.